Ya, teman-teman semua yang menyaksikan channel YouTube saya, sekarang saya akan membahas rumus-rumus Excel yang sering terjadi di saat saya kerja. Yang pertama, merubah huruf kecil menjadi huruf besar, yaitu dengan rumus upper sebagai berikut. Sama dengan upper ke huruf ke C3. Ya, huruf kecil menjadi huruf besar. Semua huruf menjadi besar. Selanjutnya materi lower, di mana huruf besar menjadi huruf kecil. Langsung saja kita ketikkan lower. Ya, sekarang hurufnya telah menjadi kecil semua. Lanjut ke materi proper. Proper itu merubah awal kata menjadi huruf besar. Setiap awal katanya berarti menjadi huruf besar. Oke, kita tes. Ya, merubah M besar, awal A-nya besar, kata K-nya besar menjadi M besar, huruf besar H dan B-nya huruf besar. Sudah paham? Sekarang kita melanjutkan ke materi concatenate. Nah, di sini ini materinya itu menggabungkan banyak kata. Ya, kita langsung saja ke rumusnya. Concatenate. Langsung saja ke A, K1. Karena saya di sini memakai koma bukan titik koma ya. Forward kita saya ke koma. Langsung ke B koma, ke C koma. Ya, enter. Nah, di sini kan nggak ada spasi ya. Untuk merubah spasi ya seperti yang dijelaskan di sini. Untuk memisahkannya memakai rumus yang di bawahnya. Kita copy aja ke sini. Concatenate. Ya, berapapun banyak kata dia akan menyatu. Kalau pakai spasi dia harus bikin seperti ini. Nah, saya sedang belajar. Oke. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi len. Len ini adalah menghitung jumlah karakter huruf. Nah, sebagai contoh di sini hurufnya itu dengan kata materi. Ada berapa huruf itu dalam materi ini? Ya, kita lihat. Kita langsung rumuskan saja len. Ya, ternyata ada 6 huruf dari kata materi ini. Walaupun kita menghitungnya dengan len. Lanjut, kalau sudah mengerti, masuk ke INT. Nah, INT kita menemukan data, misalnya data transaksi. Itu ada tanggal, pasti ada jamnya. Nah, dimana kalau misalnya kita nggak mau perhatikan jamnya sama sekali, karena kita yang butuhkan tanggal. Nah, jadi kita rubah aja semuanya pakai INT. INT 1, semuanya akan menghilangkan jamnya menjadi 00. Oke, kita lanjut materi date. Date itu adalah tanggal, bulan, tahun dengan rumus sebagai berikut. Date, dimana diawali dengan yang tahun dulu. Tahun, koma, bulan, koma, tanggal. Oke. Nah, maka jadi tanggal, bulan, tahun sesuai dengan rumusnya. Lanjut ke materi berikutnya, konta. Konta ini adalah menghitung yang tidak diisi, tidak masuk dalam hitungan. Nah, jadi ada beberapa orang yang nggak ada nilainya,
yang ada nilainya, berapa orang kah yang ada nilainya. Ya, kita lihat kaunta dari E4 sampai E16. Ya, ada 10 orang, berarti ada 3 orang yang gak ada nilainya di dalam visit, seperti Rizky, Dede Kartika, dan Sutomo. Oke, kita lanjut. 11 salesnya, dan di absennya ada 7. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi sum. Sum itu hanya mentotal dari masih per orang itu semuanya itu berapa sih totalnya dari visit tersebut. Ya, kita langsung aja di sum ya. Dalam visit ada 1055, sales ada 1070, dan 1050. Ini hanya mentotalkan. Lanjut ke bahasan average. Oke, average itu adalah menghitung nilai rata-rata per orang. Misalnya si Bahar 1 sama dengan average, langsung saja dari E4 ke G4. Oke, rata-ratanya jadi 77,3, tinggal kita tarik ke bawah. Kita lanjut lagi, karena saya lagi batuk juga. Kita lanjut lagi ke materi countip. Countip ini hanya menghitung berapa saya ini hanya membuat data berapa jumlah orang laki-laki dan berapa jumlah wanita. Walaupun ini datanya cuma 13, katanya sih udah bisa dihitung, tapi kalau banyak mungkin akan seperti ini hitungannya. Anggap aja ini simpelnya countip, langsung ke D4 tarik sampai D16. Ini karena cuma 13 orang. Kalau 20 kan bisa di, kalau lebih dari 100 bisa kita hitung. Ini juga langsung, karena dia kita laki-laki, kita seperti L. Ya, ada 10 laki-laki, otomatis kita ambil, tinggal kita ganti, kita copy, kita ganti L nya jadi huruf H. Sebentar, kita ganti huruf jadi huruf W karena wanita. Nah, materi countip udah kelar, silakan disimak. Jika sudah tahu, kita lanjut ke rumus if. Nah, rumus if ini saya bikin hasil dengan berpatokan pada nilai 80. Jika dia di bawah 80, nilainya kurang. Tapi kalau udah di atas 80 atau 80, nilainya baik. Coba kita buktikan. If 80, kita ikutin nilainya kurang. Jadi baik. Oke, benar, 77 3,33, dia di bawah 80, otomatis nilainya kurang. Kita tarik saja ke bawah, dia otomatis. Oke, 88,3 di atas 80, dia baik. Ya, kurang, dan ternyata ada 4 yang di bawah 80 nilainya. Nah, itu kurang. Nah, sekarang kita lanjut bahasan yang berikutnya. Kalau ini udah dipahamin, kita bahas ke if error dengan tema yang berbeda lagi. Nah, if error ini menghitung sesuatu bilangan yang error. Misalnya dalam pembagian ini kan, ini kalau dibagi 2 kan mana sama dengan
biasanya kan kita menghitung 10 bagi 2 ini kan 5. Bagaimana kalau misalnya dia salah, dia menulis kosong? Nah, muncul kan div seperti ini, error menanggulanginya. Dan ini kalau ini mungkin kalau dikali, penilaian kali itu pasti apapun bilangan yang dikalikan 0 maka 0 harusnya. Nah kan, kita jangan rubah ini dulu sebagai number aja. Oke. Nah, ini 0. Bagaimana cara menanggulangin seperti hal ini ya? Ini dia rumusnya. If error, untuk menanggulangi kalau misalnya dia salah atau tidak ada nilainya, otomatis dia kosong. Nah, ini depan spasi form dihapus. Oke, dia kosong karena nggak ada nilainya. Ya kan, kalau misalnya 2, nah dia benar 5. Begitu juga A, pasti dia kosong. Nah, ini juga ini. Nah, berikut juga kaliannya. Kalau kaliannya kalau 0 mungkin bisa benar, tapi kalau untuk seperti ini, nah ini kosong. Ya kan, kalau 0 dia mungkin kaliannya benar 0. Tapi kalau misalnya kayak huruf A, nah, PCS, ya kan nggak bisa kan. Ini bilangan yang nggak bisa diprediksi nilainya karena dia tidak sama dengan angka dan huruf. Kalau misalnya sama kali 2, nah kan ini misalnya 4, 5. Penggunaan if error itu adalah menghindari sesuatu yang error. Itu yang digunakan untuk if error. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, lookup. Nah, ini lookup yang sering muncul di data-data di perusahaan. Pasti menggunakan lookup kalau dia menggunakan aplikasi Excel tersebut, Microsoft Excel tersebut. Cara lookup. Nah, kita berikan contoh di sini kan saya udah bikin validasi karena di sini nomor 4 contohnya. Kita masih ke nomor 4 ini, validasi ini saya buat juga melalui dari sini. Validation tinggal tarik ya seperti ini bentuknya. Ads nggak usah, udah nggak bisa, ini udah di setting. Kita lanjut aja ke langsung ke materi. Oke, nomor 4 kita langsung masukin ke lookup. Nah, ini rumusnya lookupnya. Kan rumus awal begini. Emang ini udah ada namanya benar Sinta, tapi kalau ditarik begini ini berbeda kan, NA. Nah, ternyata di sini udah dikasih saya keterangan untuk K diwajibkan pakai tanda S, tinggal klik tombol, bukan klik tombol, benar, pencet F4 sehingga nih klik di sini F4 K kunci. Begitu juga yang B4 H4 hub. Nah, dikunci hub. Kalau kita tarik nanti namanya Sinta semua. Nah, di sini kan udah ada urutannya. Kenapa di sini 2? Terakhir keterangan angka 2 yang berdasarkan kolom keberapa yang dimaksud. Jadi ini kolom kedua 1 2. Oke. Di sini kolom ketiga berarti 1 2 3. Jadi tinggal kita ganti 3. Berikutnya juga sama, tinggal ganti 4. Sesuai dengan kolomnya tinggal ganti 5. Tinggal ganti 6. Tinggal ganti 7. Nah, seperti itulah, sama kan hasilnya? Seperti itulah dalam hitungan dalam rumus lookup. Untuk mencari keterangan. Kalau udah begini kita bisa otak-atik dari validasi yang saya buat juga, dia berubah otomatis. Apa nomor 1 tadi? Nah, seperti itu. Sekarang kita lari ke lookup.
Nah, all lookup itu sama kayak VLOOKUP. VLOOKUP secara kolom atau secara vertikal, sedangkan all lookup itu dia secara baris, secara horizontal. Jadi begini, kita ambil aja langsung ya biar nggak usah nulis lagi. Ini pakai false boleh di depannya. Nah ini B4. B4 ini, nah ini nomor 1. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 turun ke bawah untuk jadi jajar begini ya kan. N3 sampai dengan Q sudah dari sini berarti. Ini sampai blok sampai Q sampai sini. Oke, ini karena data ID kita Jakab. Nah, begitu juga jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya lah ada di berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 3 ya. Ketiga. 3 L, benar L. Terus selanjutnya visitnya sama. Begitu juga visitnya 4. Baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris keenam, baris ke 7. Ini mengambil secara baris. Kalau lookup, sedangkan VLOOKUP itu kembali secara kolom. Oke, tinggal kita tarik aja sampai ke bawah. Hap. Udah otomatis. Nah, ini nggak berguna, saya tadi belum hapus. Kita lihat dulu karena kaitannya ke sini. Oke. Ada yang nggak mengerti dari VLOOKUP dan HLOOKUP? Oke, kita lanjut lagi ke SUMIF. Oke. Nah, SUMIF, nah ini SUMIF itu menghitung total barang. Kebetulan barang ini adalah poster. Nah, ada laki-laki dan ada wanita yang memegang barang tersebut. Nah, di sini saya cuma mau berpatokan pada berapa sih barang yang dipegang anak laki-laki dan berapa sih total barang poster yang dipegang anak perempuan. Oke, kita dengan rumus tadi pakai SUMIF aja langsung kita ambil dari sini. Biar nanti bisa langsung penjelasannya. Oke, nah langsung udah ketemu nilainya 45. Nah, D4 sampai D16 yang dituju. Terus L ini karena dia laki-laki L. E4 sampai E16. Nah, tujuannya itu ada berapa totalnya? Itu untuk SUMIF. Berikut juga untuk wanitanya. Wanitanya tinggal diganti huruf W. Ya. Jadi bisa gabung lagi dengan total. Ada berapakah totalnya? 205. Apakah ini juga sama? Disamain 205 totalnya. Oke, sama 205. Nah, dari sini kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke SUMIF dengan menggunakan tambahan S di belakangnya. Nah, kalau ini sebagai contoh misalnya dari jumlah poster yang dibawa barang itu ada gak total barang laki-laki di atas 10. Itu menghitung total yang di atas 10. Kalau di bawah 10 dia nggak masuk kategori. Kalau di 10 atau di bawah ya dia nggak masuk dalam kategori tersebut hitungannya. Oke, kita lanjut aja langsung hitungannya. Kita copy. Nah, seperti biasa kalau laki-laki itu memakai L, kalau wanita memakai W. Nah, perbedaannya SUMIF ini harus angka yang ditujunya dulu. E4 sampai E16 ya kan? Jumlah yang ditujunya dulu. Baru laki atau wanitanya. Oke, langsung ke L. Lalu balik lagi ke E4 sampai E16 lagi dengan pengaturan di atas 10. Jadi ada berapakah? 95. Nah, begitu juga dengan wanitanya juga sama, tinggal diganti huruf V. Ada 45. Kita contoh yang 45. Benar kan 45? Nah, kan nggak mungkin dihitung satu-satu seperti ini ya kan. Oh, kalau ini kan 55.
55 dia sama 10. Coba kalau 10 yang nggak dihitung. 45 sama ya. Nah, seperti itulah hitungan sum if. Berikutnya kita masuk ke materi yang lebih mudah lagi, yaitu left mid right. Ya. Left mid right itu adalah kayak saya membagi masing-masing huruf ini menjadi dua lah. Terserah sih gimana enaknya ya kan, tapi saya mau dua biar rata. Jadi di mana dua huruf di depan. Nah, contoh kata-kata katanya itu adalah materi. Materi jadi dua, jadi cocok kedua-dua, berarti materi. Oke, kita lihat aja. Kita langsung rumus left. Left langsung ke materi. Materi, koma 2. Ya, ma. Lalu dua huruf. Berikut juga kalau untuk yang mid, mid itu di tengahnya. Ya, karena kita udah dua di depan udah diambil ya, saya masukin yang ini huruf ketiga dan ambil dua. Oke, T benar, mate. Nah, kalau rek mah tinggal sisanya aja, rek. Rek ambil huruf belakang, dua huruf belakang. Oke. Teri. Ya, materi. Oke. Sekarang kita lari ke round. Round. Maaf lagi ada gangguan sebentar, kita mau ngajari dalam materi. Sekarang kita lari ke round. Round dengan nilai koma. Di sini ada amount 85,78943532 dengan koma round. Oke, langsung aja dengan rumus round. Maaf terlalu berisik di sini karena di tempat kerjaan bikin ini karena di tempat kerjaan ya. Round tapi tidak mengganggu. Semoga tidak mengganggu belajar round yang dituju. Nah, di sini saya menggunakan itu koma, di belakang koma itu pembulatan 2. Oke, jadi 2. Nah, maka 785,79, nah, sehingga ini jadi pembulatan antara 85789 sekian jadi pembulatan 2. Oke. Kalau misal kita mau jadi pembulatan 1, kita ganti 1. 85,8. 85,8 kalau kita mau pembulatannya desimalnya dihilangin ya udah langsung di nol kan, 86. Nah, begitulah materi yang bisa saya sampaikan. Dan ada tambahan dari saya sedikit mengenai filter. Itu paling gampang lah, filter dan sort. Nah, filter sort sebenarnya sebelumnya ini kita ambil aja di sini langsung ke filter. Data sebelumnya itu seperti ini. Maaf ya. Nah, di sini ada kolom kan berantakan. Nah, di sini kita mau urutin berdasarkan abjad nama, bukan berdasarkan nomor. Kita langsung aja. Ya, pertama A, B, C, D, ya, dan ke bawah hingga abjad terakhir. Nah, jika kita mau mengambil nilai dari nilai rata-rata yang tertinggi, kita bisa pakai lambda, atau nilai yang terkecil kita pakai oke. Nah, bahasan mengenai Excel ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau kurang lebihnya atau ada gangguan kecil, saya mohon maaf. Saya berusaha untuk membuat kalian paham atas materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.